Shalom bagi kita semuanya. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, salib langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepada kami jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah menyatakan diri dengan perantaraan firman-Mu bahwa kami telah berkenan kepadamu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Nyatakanlah diri-Mu di dalam hati kami, agar kami mengenal Engkau dan mendengar suara anak-Mu, dan kami menerima Roh-Mu yang kudus itu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi menyambut pembacaan firman. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Mazmur 40 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita membaca secara responsoria. Nanti ayat yang ke-11 sama-sama kita membaca. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kulakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Mari kita sama-sama ayat yang 11. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat yang pertama dan kedua. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa aku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mengakui segala perbuatan kita sepanjang satu minggu ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mendukakan hati Tuhan, juga terhadap sesama manusia, mungkin dengan sikap perkataan kita yang menyakitkan hati saudara-saudara kita. Marilah kita sujud di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa.
Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak bertaubat. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua.
hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabdamu akal budi Kau cerahkan. Bila Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan berikan kita anugerah hari baru, juga dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang kita gunakan saat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita dipersiapkan dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Dan ayat yang ke-9 nanti kita akan baca bersama. Demikian firman Tuhan bagi kita. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan kenyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini bagi kita di minggu pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah masuk di minggu ketiga Januari 2026. Dan nama minggu kita hari ini disebut minggu kedua setelah Epifanias. Minggu Epifanias adalah minggu di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan, penolong dan juru selamat bagi kita. Dan penyataan ini telah nyata dalam kehidupan kita, dan kita sudah menerima penyataan ini melalui perayaan-perayaan Natal yang sudah kita rayakan di waktu yang lalu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini di awal tahun 2026 ini, tentu sebagai orang percaya kita banyak membuat petisi-petisi iman dengan harapan bahwa tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak cita-cita, impian, ada juga banyak perencanaan dan harapan yang sedang kita letakkan di kaki Tuhan di tahun 2026 ini. Kita sungguh-sungguh berdoa, berharap
Biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong kita sehingga apapun yang menjadi harapan kita bisa tercapai dengan baik di tahun ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sampai kepada hal itu, kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana selayaknya orang Kristen, orang percaya meletakkan pengharapannya di tangan Tuhan. Tema khotbah kita hari ini adalah dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Tema khotbah ini sangat luar biasa, menyapa kita di minggu hari ini, di minggu kedua Epifanias ini. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, apa yang akan Tuhan lakukan? Apa yang diharapkan Tuhan? Pertama, ketika Tuhan menyatakan dirinya, Dia berharap bahwa setiap orang yang menerima penyataan itu bisa tinggal di dalam Dia, hidup di dalam Tuhan, tetap bersama dengan Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah maka dikatakan Tuhan akan bisa bekerja, melakukan segala sesuatu, bahkan dikatakan menjadikan kita kaya dalam segala hal. Berbicara tentang kekayaan yang akan diungkap oleh kebenaran firman Tuhan hari ini tidak semata-mata berbicara materi yang kita harapkan dalam kehidupan kita, tetapi pernyataan menjadi kaya dalam segala hal ini mencakup banyak makna dan sangat besar artinya bagi kita, karena itu mencakup segala pengharapan kita, segala kerinduan hati kita, di mana kita rindu, kita berharap Tuhan akan memenuhkan itu bagi kita. Dan oleh karena perbuatan tangan Tuhan, kita bisa menggapai semua harapan-harapan itu dengan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun ini kita telah melangkah 3 minggu. Ini minggu ketiga, saudara. Dan memang sebagai orang percaya, kita percaya tahun ini Tuhan akan menyertai kita. Tetapi dalam kenyataan kehidupan yang kita hadapi setiap hari, terkadang kita gamang, terkadang kita khawatir apa yang akan terjadi hari esok. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita menggapai semua harapan-harapan itu ke depan. Ini yang menjadi pergumulan kita sebagai orang percaya. Oleh karena melihat tantangan-tantangan seperti ini, terkadang iman kita juga goyah, saudaraku. Hari ini firman Tuhan ini menyapa kita supaya di awal tahun 2026 ini kita semua diberikan sebuah kepastian oleh Tuhan. Melangkah bersama Tuhan itu adalah sebuah jaminan pengharapan yang pasti untuk kita. Betapa kita sangat membutuhkan tuntunan tangan Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah kita dituntun, kita disertai, dan dikatakan kita diberkati dan diperkaya oleh Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan itu kita hari ini, yang menjadi penuntun iman kita melangkah di tahun 2026 dalam menghadapi segala dilema, pergumulan, masalah, tantangan yang mungkin saja akan terbentang di hadapan kita. Agar kita lebih mudah memahami pesan firman ini, mari kita terlebih dahulu merenungkan 2 pertanyaan penting terlebih dahulu. Bagaimanakah agar hidup kita benar-benar berada di dalam Tuhan? Dan bagaimanakah kekayaan apakah yang dapat kita terima jika kita sudah berada di dalam Tuhan? 2 ini sebenarnya yang menjadi perenungan kita. Menjadi dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Artinya ada penekanan-penekanan yang diinginkan kebenaran firman Tuhan. Pertama, di dalam Dia. Ini kata kunci. Ketika kita di dalam Dia, kita menjadi kaya dalam segala hal. Yang memperkaya kita siapa? Dia yang di dalamnya kita tinggal, yang di dalamnya kita hidup, yang olehnya kita dituntun untuk menggapai segala harapan-harapan itu. Oleh karena itu, mari kita belajar firman Tuhan ini. Yang pertama yang perlu kita renungkan dari pertanyaan ini, bagaimanakah agar kita hidup berada di dalam Tuhan? Tahun 2026 akan sangat sulit bagi kita kalau kita melangkah di luar Tuhan. Tetapi tahun 2026, sesulit apapun mungkin kehidupan yang akan kita hadapi, kalau kita melangkah bersama Tuhan, kita bisa diberi kekuatan untuk bisa menang. Inilah yang perlu kita terima pada pagi hari ini. Ini yang menjadi tuntunan bagi kita sebagai orang beriman. Sekali lagi Bapak Ibu, sesulit apapun
kehidupan yang kita mungkin akan jalan di tahun 2026 ini. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita lebih daripada pemenang oleh karena Dia yang mengasihi kita, yang tinggal di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah agar hidup kita berada di dalam Tuhan? Ini penting menjadi perenungan. Pertanyaan untuk kita, apakah Bapak Ibu semua saudaraku saat ini yang berkumpul di hadapan Tuhan di tengah-tengah ibadah ini, di manakah hidupmu saat ini berada? Sedang di manakah kita saat ini berada? Mungkin kita berkata, aku sedang beribadah, Pak Pendeta. Tetapi di manakah hidupmu yang beribadah itu sekarang? Ada banyak orang yang datang beribadah secara fisik, tetapi hatinya tidak pada ibadah itu. Ada banyak orang yang datang beribadah secara fisik, tetapi pikirannya tidak pada ibadah tersebut. Hari ini Tuhan mau membawa kita kepada kedalaman pemahaman iman Kristen. Bagaimana seharusnya kita mengiring Tuhan. Mari Bapak Ibu, betapa penting hal ini kita pahami hari ini. Bahwa orang Kristen, orang yang percaya, oleh kepercayaan itu sendiri, sesungguhnya kita dituntun untuk benar-benar hidup di dalam Tuhan. Itu yang diharapkan oleh kebenaran ini. Di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita berada di dalam Tuhan atau kita masih di luar Tuhan saat ini? Di awal tahun 2026 ini, dengan begitu banyaknya harapan yang sedang kita mau taruh di kaki Tuhan, tetapi posisimu di mana? Ada banyak orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, tetapi dia mengandalkan pikirannya. Dia berusaha dengan segala kekuatannya. Alkitab mengatakan, saudaraku, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan pikirannya sendiri. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua supaya setiap kita mulai merenung bagaimana tentang keadaan hidup kita di dalam Tuhan sekarang. Yang diharapkan oleh Tuhan, mari Bapak Ibu, diperkaya dalam segala hal itu tujuan harapan kita. Tetapi apapun yang menjadi harapan kita, kalau kita di luar Tuhan, maka kita akan seperti orang sedang bermimpi di siang bolong. Akan ada banyak orang Kristen yang kecewa dalam hidupnya hanya karena harapan-harapan yang diletakkan dalam tanda kutip katanya di dalam tangan Tuhan, tetapi hidupnya di luar Tuhan, maka tak satu pun dari harapan itu yang dijamah Tuhan, yang ditolong Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Bukankah hal itu akan membuat kita semakin kecewa? Banyak orang yang akhirnya tawar hati oleh karena keadaan seperti itu. Tetapi bukan Tuhan yang salah. Tuhan mengingatkan kita hari ini sebelum melangkah jauh di tahun 2026 ini. Mari Bapak Ibu, renungkan dalam dirimu sekarang. Di manakah engkau sedang berada di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Ataukah kita masih jauh dari Tuhan? Ini yang pertama. Yang menjadi pertanyaan tadi, bagaimana agar hidup kita berada di dalam Tuhan? Kalau kita membaca Alkitab, memberikan kepada kita penjelasan yang sangat real bahwa ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, yang pertama kita perlu membuka hati kita, membuka hidup kita, mengizinkan Tuhan itu sendiri berada dalam diri kita. Ini rumus yang sudah tidak asing bagi kita semua. Bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Tuhan, dia wajib membuka hatinya untuk Tuhan, membuka dirinya untuk Tuhan. Jangan berkata dengan mulut kita percaya Tuhan, tapi hati kita tertutup kepada Tuhan. Tak akan ada tempat dalam dirimu bagi Tuhan kalau hati kita masih tertutup kepada Tuhan. Yang terpenting sekarang adalah ketika kita mengatakan pada diri kita, aku masih di luar Tuhan. Yang Tuhan inginkan sekarang apa? Jikalau ada orang yang mendengar aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan mau membuka pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkan dia. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia akan bersama-sama dengan aku. Artinya Bapak Ibu, Tuhan tidak akan mungkin bisa berada dalam hidup kita. Dan kita tidak akan mungkin bisa berada di dalam Tuhan kalau kita selalu menutup hati kita kepada Tuhan. Perenungan hari ini supaya kita ada di dalam Tuhan, mari lihat hatimu dulu. Apakah hatimu selalu terbuka kepada Tuhan? Ada begitu banyak orang yang membuka hatinya kepada dunia, membuka hatinya kepada kegelapan, membuka hatinya kepada kejahatan,
Tetapi hari ini firman Tuhan ini sedang menyapa kita dengan kasih ilahi yang sangat luar biasa. Tuhan mau memberkati hidupmu, tetapi yang Tuhan mau pertama, buka dulu hatimu untuk Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan katakan apa? Jika hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jangan engkau mengeraskan hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kerinduan hati kita untuk selalu dipimpin dan diberkati Tuhan, demikian kiranya Tuhan juga berharap supaya kita benar-benar mau membuka hati kita, memberi hidup kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu ketika seseorang berkata, aku di dalam Tuhan, apa yang bisa kita lihat dari orang yang sudah memang hidup di dalam Tuhan? Yang pasti adalah orang yang hidup di dalam Tuhan akan mengalami pembaharuan kehidupan secara total. Itu yang kita lihat di sini. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini semua sebagai sebuah rangkaian yang memang harus kita pahami dulu bagaimana konsep beriman kita kepada Kristus. Buka hatimu kepada Tuhan, dan tanda orang telah membuka hatinya kepada Tuhan, maka akan kelihatan dari kehidupannya sendiri. Akan ada perubahan kehidupan dalam diri kita. Cobalah kita melihat diri kita. Kita sudah masuk di tahun yang baru. Adakah sesuatu yang berubah dalam hidupmu? Ini pertanyaan. Dan dalam khotbah-khotbah ya di perayaan-perayaan tahun baru ini, saya selalu menyampaikan ini. Apa artinya sebuah tahun baru, perayaan tahun baru? Kalau ternyata hidup kita tidak mengalami sebuah pembaharuan, hari ini mari kita semua komitmen bahwa pembaharuan yang kita dapatkan bukan karena usaha kita, tetapi karena kita mau membuka hati kepada Tuhan. Tuhan akan mengerjakan pembaharuan itu dalam dirimu. Sulitkah bagi kita merasa berubah? Itu artinya kita belum sungguh-sungguh membuka hati untuk Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh membuka hati untuk Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Sama seperti terang yang datang ke tengah-tengah kegelapan. Dengan sendirinya gelap itu tidak bergumul, bagaimana aku harus keluar. Karena terang itu sendiri pasti akan mengusir kegelapan. Demikian kehidupan orang percaya yang ada di dalam Tuhan. Dia tidak akan sulit mengatakan aku tidak bisa berubah. Tetapi apa? Kehadiran Kristus yang ada di dalam hidup kita itu, dialah yang mengerjakan perubahan pembaharuan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga yang selanjutnya kita akan bisa melihat apa? Orang yang sudah berubah hidupnya oleh karena didiami oleh Tuhan. Yang selanjutnya apa yang kita lihat di sini, saudaraku? Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya ada sebuah ketaatan, ketundukan yang mutlak kepada Tuhan. Inilah orang yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Ada sebuah ketaatan yang mutlak kita persembahkan kepada Tuhan. Di tahun 2026 ini Tuhan menginginkan orang-orang percaya dan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kalau kita bicara menjadi kaya dalam segala itu sesuatu yang pasti di dalam Tuhan. Tetapi ini perlu kita gali dalam hari ini. Tuhan mengerjakan pembaharuan itu bagi kita. Orang yang sudah dibaharui, ciri pertama yang nampak dalam dirinya, dia akan menjadi seorang yang taat kepada Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Firman Tuhan katakan, ya bagaimana Petrus berbicara kepada orang Parisi. Tentukan sendiri mana lebih baik bagimu. Taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia. Seharusnya kita memiliki komitmen yang sama hari ini. Jika kita benar-benar adalah orang yang mencintai Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, ada sebuah komitmen iman yang harus kita buat pada diri kita. Putuskan dalam dirimu, engkau mau taat kepada Tuhan atau taat mengikuti keinginan-keinginan dagingmu yang sudah ditinggalkan itu. Ini ciri perubahan seperti itu yang harus ada pada diri kita, Bapak Ibu. Ini yang harus kita terima. Jadi ada sebuah ketaatan yang mutlak yang harus kita tunjukkan dalam diri kita sebagai orang yang sudah benar-benar di dalam Tuhan. Itu taat. Ketaatan kepada Kristus itu taat yang tanpa batas sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan. Bukan karena ada maunya, bukan karena ada apanya. Ini yang harus kita pahami dari kebenaran. Yang terakhir, bagaimanakah kita hidup di dalam Tuhan? Yang terakhir adalah orang yang hidup di dalam Tuhan oleh karena ketaatannya kepada Tuhan, maka dia menjadi orang yang memiliki persekutuan yang baik juga dengan sesamanya. Jadi ciri orang yang sudah di dalam Tuhan pasti baik
kepada sesamanya. Kalau kita berkata, ya seperti yang kita mengatakan, jika seseorang mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan, tetapi ia membenci saudara, ia pembohong, pendusta. Hari ini, di tahun 2026 ini Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita benar-benar tulus mengasihi sesama. Ya, benar-benar memiliki persekutuan yang baik dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekeliling kita. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya menjadi batu sandungan kepada sesamanya. Dan orang-orang yang seperti itu sesungguhnya adalah orang yang belum hidup di dalam Tuhan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kemanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, kehidupan kita akan selalu disukai orang, dicintai orang. Karena apa? Karena memang kita betul-betul menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang mencerminkan persekutuan kita baik dengan sesama. Sehingga jangan pernah membohongi diri, mengatakan aku mengasihi Tuhan tapi ada musuhmu. Itu tidak benar. Orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak punya musuh. Karena dia akan semakin dicintai orang. Ya, itu ciri orang yang hidup dalam Tuhan. Hari ini kita disapa oleh kebenaran ini. Melalui penjelasan ini mari kita kembali bertanya kepada diri kita. Apakah hidup kita saat ini sudah sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan? Atau masih di luar Tuhan? Atau setengah-setengah di luar Tuhan? Setengah di dalam Tuhan? Mari, Tuhan menginginkan sepenuhnya kita hidup di dalam Tuhan. Tahun 2026 buat sebuah komitmen. Aku dan seisi rumahku, kami harus beribadah kepada Tuhan. Artinya harus hidup di dalam Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Alkitab mengatakan berkat ini dan berkat itu akan diberikan kepadamu. Itu yang pertama dari perenungan ini. Yang kedua adalah jika kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kekayaan apakah yang dapat kita terima dari Tuhan? Kan itu. Kan yang melakukan itu kan Tuhan. Yang mengerjakan itu Tuhan. Lalu apa yang kita dapatkan ketika kita hidup dalam Tuhan? Ada berbagai macam kekayaan yang dapat kita terima jika kita tinggal di dalam Tuhan. Sebab sesungguhnya dalam segala hal kita dapat diperkaya oleh Tuhan. Namun agar kita semakin memahami dengan lebih jelas, kita akan melihat hal ini untuk lebih dalam lagi. Ada beberapa bentuk kekayaan yang dijanjikan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan itu dapat kita terima dan kita nikmati sebagai orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kekayaan yang dimaksudkan di sini tidaklah terukur hanya karena ukuran materi. Tidak itu yang diharapkan Tuhan. Tapi kita coba lihat. Yang pertama adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan diperkaya dalam kasih karunia Allah. Ini yang kita lihat di ayat yang keempat. Ya, ini adalah kekayaan yang tidak bisa terukur oleh ukuran apapun yang bisa kita ukurkan di tengah-tengah dunia ini. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah adalah orang-orang yang kaya dalam segala hal. Ini yang disampaikan oleh Paulus di sini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus. Apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah itulah pemberian cuma-cuma dari Allah, hadiah istimewa dari Allah. Siapa dia? Kristus, Tuhan. Artinya kekayaan terbesar yang kita bisa miliki sebagai orang tinggal di dalam Tuhan adalah kita hidup di dalam Tuhan. Ada Kristus dalam diri kita. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Petrus, Simon ya, masuk ke rumah, ke bait Allah, ada orang di sana yang buta meminta-minta. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, melihatlah, sembuhlah. Ada kekayaan yang lebih dari hanya sekedar emas dan perak bagi orang-orang memiliki kasih karunia Allah itu. Kasih karunia Allah itulah Kristus yang telah diberikan kepada kita, menjadi jawaban kehidupan kita. Dan itu kita miliki, diberikan kepada kita. Sehingga kita mengatakan, dia adalah akan disebut orang Immanuel. Sehingga Kristus ada bersama-sama dengan kita. Ini kekayaan yang tak ternilai, yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita akan selalu dituntun oleh Kristus, dikuatkan. Ketika kita lemah, kita akan diberi kekuatan. Ketika kita putus asa, kita akan diberikan harapan.
Sehingga segala perkara itu bisa kita tanggung. Hanya karena apa? Dia yang hidup di dalam kita itu Kristus sebagai anugerah, sebagai kekayaan Allah yang bisa kita miliki dalam hidup kita. Jadi kalau orang sudah hidup bersama dengan Kristus, tak perlu takut menghadapi kehidupan. Tak perlu Bapak Ibu. Karena bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan, dan bahkan jauh lebih daripada apa yang kita doakan menurut kekayaan kemuliaan yang ada pada dirinya sendiri. Kan itu. Dan dia ada dalam diri kita. Ini yang pertama, kekayaan yang tak ternilai itu saya katakan. Kita akan diperkaya dalam kasih karunia Allah. Yang kedua, kita akan diperkaya dalam hikmat dan pengetahuan yang benar akan Allah. Ini penting. Hikmat dan pengetahuan ini adalah kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang hidup dalam Tuhan. Mengapa ini penting? Karena kadang begini Bapak Ibu, kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Di tahun 2026 mungkin kita merasa kita hebat dengan kepintaran kita, dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Tetapi tanpa hikmat Tuhan, itu akan menjadi jebakan yang nantinya bisa membuat kita jatuh, yang akan membuat kita akan kecewa. Karena apa? Hikmat manusia itu adalah kebodohan bagi Allah. Dan ini penting bagi kita. Banyak Alkitab memberikan contoh bagaimana Tuhan mempermalukan orang-orang berhikmat di dunia ini dengan perbuatan orang-orang kecil. Dan ini penting bagi kita. Orang yang hidup di dalam Tuhan diperkaya dalam segala hikmat dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan hikmat itu kita dapat memahami serta dapat mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Dengan hikmat Tuhan, sehingga kita tidak mudah kecewa. Kalaupun mungkin kita dalam tanda kutip ada kegagalan yang kita dapatkan, tetapi kita percaya Alkitab mengatakan apa? Dengan hikmat Tuhan kita mengerti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Justru kegagalan yang kita alami oleh hikmat Tuhan, kita akan dituntun untuk semakin mencintai Tuhan. Sehingga kita mengerti di balik kegagalan yang kita alami itu ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sedang siapkan bagi kita dalam kehidupan ini. Ini orang berhikmat, mengerti bahwa dalam segala hal Tuhan bekerja. Ada pengetahuan yang benar tentang Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah berbuat curang. Inilah kekayaan yang kita miliki. Jadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, kekayaan ini menjadi bagian hidupnya. Berapa banyak di antara kita sekarang yang sangat membutuhkan hikmat ini. Mari belajarlah, tundukkan hatimu kepada Tuhan, izinkan Tuhan memimpin hidupmu. Engkau akan diperkaya dalam hikmat dan pengetahuan yang benar akan Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana cara kita hidup yang benar. Kita tahu bagaimana kehendak Tuhan yang baik yang harus kita lakukan. Tidak lagi sembarangan melakukan dosa dan mempersembahkan keinginan-keinginan kita kepada setan. Tidak lagi, karena kita tahu apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang baik yang perlu kita lakukan. Ini orang berhikmat. Lalu yang selanjutnya, kita akan diperkaya di dalam karunia-karunia rohani. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga penting. Karunia rohani tidak selalu berhubungan bahwa kita akan menjadi pendeta atau menjadi penatua. Tetapi dalam langkah hidup kita sehari-hari, kita sangat membutuhkan tuntunan roh untuk memberikan kita karunia-karunia, memperlengkapi kita dalam segala hal. Ini penting. Dan orang yang hidup di dalam Tuhan akan memiliki karunia-karunia rohani ini. Dia bisa membawa dirinya dengan baik. Kemanapun dia pergi akan menjadi berkat bagi orang lain. Di kantor dia akan menjadi berkat bagi atasan dan orang-orang di sekelilingnya. Dan orang-orang memiliki karunia rohani tahu menempatkan dirinya seperti apa di tengah-tengah situasi hidupnya. Ini penting bagi kita. Dan ini hanya kita dapatkan dari Tuhan. Diperkaya dalam karunia-karunia rohani ini. Semua yang kita butuhkan sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan tahu memberikan itu bagi kita tepat pada waktunya. Ini yang ketiga. Yang terakhir, kita akan diperkaya dalam pengharapan hidup yang baik. Ada banyak orang yang berkata Kristen, tetapi selalu putus asa hidupnya. Ada banyak orang yang bahkan rajin ke gereja, tetapi setiap saat mengeluh dalam hidupnya. Mengapa seperti itu? Karena memang kau tidak di dalam Tuhan. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita percaya Bapak Ibu,
bahwa Tuhan akan meneguhkan pengharapan kita dalam segala hal. Tuhan akan selalu menuntun kita. Pengharapan orang percaya yang diberitahukan oleh kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya pengharapan secara lahiriah, tetapi lebih kepada pengharapan bagaimana kita mengerti rencana Tuhan yang dalam bagi kita, rencana Tuhan bagi masa depan kita. Segala sesuatu diaturkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang memiliki pengharapan yang baik di dalam Tuhan. Ini menjadi titik di mana kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan hari ini, menjadi kaya dalam segala hal. Apalagi yang kurang rupanya, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, apa yang harus kita takutkan dalam kehidupan ini? Intinya sekarang, buka hatimu kepada Tuhan, izinkan Tuhan memimpin hidup kita, maka Tuhan akan melakukan apapun yang menjadi kehendaknya bagi setiap kita. Tentunya kehendak Tuhan itu adalah kebaikan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu Epifanias ini kita sungguh menyadari bahwa Tuhan menyatakan dirinya dengan jelas. Penyataan Kristus tidaklah sesuatu yang tersembunyi lagi bagi kita. Bahkan kita telah merayakan itu, di mana Allah menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, diam di tengah-tengah kita, dan Immanuel. Minggu Epifanias hari ini memberikan kita peneguhan untuk menerima firman ini, bahwa hidup di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang menjadi mimpi lagi, tapi itu sebuah kenyataan yang perlu harus kita terima, bahwa kita memang bisa hidup di dalam Tuhan. Itu yang harus kita terima hari ini. Di minggu Epifanias ini juga Tuhan ingin memberitahukan kepada kita mengapa kita bisa diperkaya di dalam Tuhan, karena Dia ada di tengah-tengah kita. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, Dia yang melakukannya bagi kita. Jadi hal diberkati, menjadi kaya dalam segala hal itu bukanlah sesuatu yang menjadi isapan jempol bagi iman orang percaya. Tetapi sesuatu yang pasti, karena Dia ada bersama dengan kita, dan Dia dapat melakukan segala sesuatu untuk kita yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kiranya kebenaran ini membantu kita hari ini. Di tahun 2026 kita akan selalu berkata menjadi tahun anugerah, tahun kebahagiaan, tahun berkat. Saya pikir itu semua tidak ada yang salah. Tetapi menjadi salah jika harapan-harapan seperti itu kita letakkan di luar Tuhan. Hari ini, di minggu yang berbahagia ini, Tuhan melihat hidup kita semua. Betapa banyak di antara kita yang belum hidup di dalam Tuhan hari ini. Mari, tentukan sikapmu hari ini. Mau seperti apa Tuhan melakukan kehendaknya dalam dirimu. Apa yang kita harapkan Tuhan buat dalam diri kita. Hari ini tentukan dari sikapmu sendiri. Aku mau dipimpin oleh Tuhan. Tetapi sebelumnya aku mau membuka hati untuk Tuhan. Mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Sehingga aku boleh merasakan tuntunan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanku. Sehingga apapun pergumulan yang kita akan hadapi, kita tidak akan menjadi putus asa lagi Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan untuk berharap bahwa hari esok pasti akan lebih baik dari hari ini. Bahwa berkat Tuhan itu akan selalu diberikan kepada kita tepat pada waktunya. Harapkanlah itu dari Tuhan. Buka hatimu untuk Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Pasti Tuhan akan buat yang terbaik untuk kita di tahun 2026 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang telah menyatakan dirimu bagi kami sebagai penolong dan juru selamat. Kami bersyukur Tuhan bahwa di minggu kami hari ini kami diingatkan betapa penting kami berada di dalam Tuhan, karena Tuhan akan menjadikan kami kaya dalam segala hal. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami hari ini membuka hati kami sungguh-sungguh kepadamu, mengizinkan Engkau memerintah, bertahta, masuk dan hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh merasakan bahwa bersama dengan Tuhan kami kuat. Bersama dengan Tuhan kami akan diberikan pengharapan dan hidup menang. Berkati umat-Mu yang hadir dalam ibadah hari ini. Sebelum kami melangkah lebih jauh di tahun yang baru 2026, kami mengharapkan tuntunan-Mu untuk membuat kami boleh menggapai semua harapan, cita-cita dan keinginan-keinginan kami di tahun ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan menggapai semua itu. Oleh karena itu kuatkanlah yang lemah, hibur yang sedang berduka, teguhkan hati yang tawar,
Biarlah setiap kami hari ini boleh menerima berkat anugerah dari Tuhan sendiri yang meneguhkan kami untuk tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami lebih daripada pemenang. Berkati anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka. Kiranya di tahun ini Tuhan buat mereka berhasil. Berkati yang sedang mencari pekerjaan. Tunjukkan kepada mereka pintu anugerah Allah untuk memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh, Tuhan berkati mereka supaya tetap dapat melihat kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Keluarga-keluarga Tuhan berkati. Yang mengharapkan keturunan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati buah kandungan mereka. Orang-orang tua, pimpin masa tua mereka. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Biarlah tangan Tuhan menopang mereka, sehingga pelayanan di tempat ini menjadi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi. Ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah.
Engkau terindah. Firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dipersiapkan dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu dengan setulus hati kami. Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami,
Amin. Persembahan pada Tuhanku sambil muji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, kita masuk dalam saat teduh.